杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却好吗？切，随便你。自门为好，不屈之辈，偏要赢一场给你们看。屈强，乃大魔神之金身。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Minta maaf. Ketika master dari Li Guang dan Fei Hong mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan kesadaran. Bahkan orang-orang muda juga terkejut saat itu juga. Memandang Xiang Chu dengan bingung, mata yang kayak bersinar dan senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di sudut mulutnya. Tuan muda Xiang! Xirong telah kehilangan beberapa gigi. Sekarang kata-katanya bocor dan dia berteriak dengan sangat terhina. Dia awalnya berharap Xiang Chu membela dirinya dan menegakkan keadilan. Tetapi begitu dia melakukan kontak dengan matanya yang tajam, dia dengan cepat menelan kata-katanya lagi. Dengan senyum hangat, Xiang Chu menatap Yang Ke berulang kali menyerahkan tangannya. Teman, ini adalah kesalahan saya, sehingga semua orang di geng perang darah dan menara Feng Yu menderita. Sekarang Anda marah, saya tidak tahu malu dan datang ke sini menjadi pembawa damai. Maafkan saya, dan saya bisa berjanji bahwa hal seperti malam ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Xiang Chu tersenyum dan meminta maaf dengan tangannya. Perkataannya tulus dan sikapnya begitu ramah, seolah-olah ia benar-benar melakukan kesalahan. Xiang Chu menurunkan postur tubuhnya seperti ini yang mengejutkan semua orang yang hadir. Generasi muda dari geng perang darah dan menara Feng Yu tiba-tiba merasa gembira dan merasa sangat bahagia di hati mereka. Mereka tidak tahu bahaya yang baru saja dihadapi Yang Ke dan mereka hanya mengira itu hanya pertarungan biasa. Xirong dan Li Fu yang biasanya mengejek mereka sangat menderita. Tetapi sekarang Xiang Chu menyukai mereka. Bagaimana mungkin mereka masih merasa tidak puas? Tapi Fang Ziki dan saudara perempuan Hu melirik Yang Ke sambil berpikir, samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dari jarak lebih dari 10 kaki, Yang Ke menatap Xiang Chu dengan mata menyala-nyala. Baru pada saat itulah dia benar-benar memahami apa arti kota yang dalam. Apa yang terjadi di sini barusan diawasi oleh 2 tuan di belakang Xiang Chu. Dan dia sendiri bisa melihatnya dengan jelas tidak jauh, tapi dia tetap berpura-pura tidak sadar dan berjalan mendekat untuk bertanya. Orang ini memang berbeda dari penampilannya, seseorang yang berbicara manis dan memiliki pedang di perutnya. Temanku, apakah ada hal lain yang membuat Anda tidak puas? Jika Anda punya permintaan, tanyakan saja. Xiang Chu tersenyum tipis. Saya akan puas jika Anda mencari keadilan bagi tuan muda. Yang Ke menyeringai. Itu bagus, itu bagus. Xiang Chu tampak lega dan tertawa gembira. Hal-hal besar direduksi menjadi hal-hal kecil. Hal-hal kecil direduksi menjadi hal-hal kecil. Kita semua memiliki pikiran yang sama. Tidak perlu saling menargetkan semua. Sepanjang hari, Anda tahu musuh kita adalah negeri jahat awan biru. Temanku, tolong biarkan saya pergi dulu. Ini benar-benar tidak enak dilihat. Baik. Yang Ke mengangguk dan melemparkan kakinya. Dengan 2 benturan, Xirong dan Li Fu terbang kembali ke perkemahan mereka sendiri seperti karung kain. Dan ditangkap di tangan tetua masing-masing dan dibuang dengan kaki mereka.
Dia menendang dan mematahkan beberapa tulang rusuk mereka. Mata Xiangzu tidak bisa membantu tetapi menyipit, dan Yang Ke tersenyum padanya, bahagia dan tidak takut. Nah, Lei Guang dan alam kenaikan ilahi Fei Hong Yuan berteriak dan marah. Saya minta maaf. Yang Ke menoleh untuk melihat mereka, matanya sedingin angin dingin dan nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Keduanya memasang ekspresi marah di wajah mereka, matanya hampir pecah, tapi dia mengalihkan pandangannya ke Xiangzu. Wajah Xiangzu sedikit berkedut, lalu dia mengangguk tanpa jejak. Melihat sikap Xiangzu, mereka berdua tidak punya pilihan selain kehilangan muka, meski mereka tidak mau. Dia berkata dengan suara teredam, "Saya minta maaf atas apa yang terjadi sekarang. Semuanya dari geng perang darat dan menara Fengyu. Saya akan mendisiplinkan murid-murid saya dengan ketat dan tidak akan membiarkan mereka memprovokasi dan menimbulkan masalah lagi. Pergi." Yang Ke mencibir. "Ayo pergi." Para master dari Akademi Lei Guang dan Fei Hong masing-masing memeluk Serong dan Li Fu, dan buru-buru pergi bersama sekelompok murid muda yang sangat sedih. Setelah mereka pergi, Xiangzu tersenyum hangat pada saudara perempuan Hu dan mundur dengan sopan. Di samping api unggun, ada keheningan untuk waktu yang lama sebelum para murid dari geng perang darat dan menara Fengyu tertawa terbahak-bahak, memandang Yang Ke dengan kagum, dan semua orang menganggapnya sebagai pahlawan. Meskipun orang-orang di sini berasal dari 3 sekte, karena mereka ada di sini, tidak ada perbedaan antar sekte. Semua orang bekerja sama dan menjadi tali. Yang Ke melampiaskan amarahnya kepada mereka dengan begitu kuat. Mereka bersemangat dan bersemangat. Hanya Guan Cile yang sedikit mengernyit, terlihat cukup khawatir. Kakak beradik Hu dengan tenang melangkah maju, dan Jier berbisik, "Apa yang terjadi tadi?" "Bukan apa-apa." Yang Ke menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mereka yang tahu tentang apa yang baru saja terjadi sebaiknya memahaminya secara diam-diam. Tidak perlu membicarakannya lagi. Fang Ziggy muncul, meskipun hatinya ragu, dia tidak bertanya lagi. Dia hanya berkata, "Lanjutkan minum." "Ayo." Yang Ke terkekeh. Di dalam rumah Xiangzu, Guru Li Guang dan Fei Hong Yuan telah mengatur kedatangan Serong dan Li Fu yang terluka dan tiba di sini. Pintu terbuka dan Xiangzu masuk dengan antusias dan duduk di kursi. Kedua penjaga di belakangnya berdiri di kedua sisi dalam diam. "Saya telah melihat Tuan Xiang." Lei Guang dan para ahli dari Akademi Fei Hong memberi hormat dengan cepat. Ekspresi mereka penuh kebingungan dan kemarahan. Xiangzu memandang mereka dengan ringan dan bertanya sambil terkekeh, "Katakan kepada saya, apa yang terjadi barusan? Mengapa anak itu masih hidup dan menendang?" Lei Guang dan para ahli dari Feng Hong Yuan saling memandang dan memberitahu mereka apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, Xiangzu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah Anda mengatakan bahwa keterampilan jiwa ketuhanan Anda tidak hanya dihalangi olehnya, tetapi Anda juga terluka oleh keterampilan jiwa ketuhanannya?" Keduanya tersipu dan merespon dengan berani. Master Li Guang dengan cepat menambahkan, "Saya tahu alasan ini agak tidak masuk akal, tapi itulah kebenarannya. Mohon Xiangzu memahaminya dengan jelas." "Saya tahu, saya tidak meragukan Anda." Xiangzu mengangguk sedikit, tiba-tiba menoleh untuk melihat dua tuan di belakangnya dan bertanya, "Bagaimana menurut Anda?" Seseorang berkata, "Jika Anda memikirkannya seperti ini, pemuda itu pasti memiliki harta rahasia jiwa dewa yang berkualitas baik." Orang lain berkata, "Bisa jadi 2.
Satu untuk pertahanan dan satu lagi untuk menyerang. Kalau tidak, mengingat levelnya mustahil menggunakan keterampilan jiwa dewa. Iya, Xiang Chu sedikit mengangguk. Menurut saya juga begitu. Tiba-tiba dia tersenyum cerah. Menarik, dia sebenarnya memiliki harta rahasia jiwa yang bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Mata Tuan Li Guang menjadi dingin. Dia bertanya dengan suara rendah. Tuan Muda Xiang, apakah Anda ingin kami pergi lagi? Apakah Anda mampu? Xiang Chu mendengus dingin. Selama kita bisa menjebak Guan Zhi, kita pasti akan mengambil kepala anak itu. Tidak perlu, kami sudah memperingatkan musuh. Xiang Chu menggelengkan kepalanya perlahan, terlihat sedikit tidak senang. Iya. Ngomong-ngomong, bagaimana Luka Serong dan Nona Lifu? Xiang Chu bertanya dengan prihatin. Master batas abadi Li Guang dan Fei Hong Yuan menunjukkan rasa terima kasih di wajah mereka dan dengan cepat menjawab. Anak itu sangat kasar, tapi setidaknya dia meninggalkan sedikit waktu luang dan tidak mengambil nyawa mereka. Mereka akan pulih setelah beberapa hari. Xiang Chu mengangguk. Dia memberi isyarat kepada penjaga di belakangnya. Salah satu dari mereka melemparkan botol dengan santai ke Li Guang dan para ahli dari Fei Hong Yuan. Xiang Chu berkata, ini adalah pil penyembuh yang dibuat khusus oleh keluarga Xiang saya. Biarkan mereka meminumnya dengan air hangat setelah mereka kembali. Mereka akan pulih dalam waktu sekitar 10 hari. Terima kasih, Tuan Xiang. Keduanya sangat gembira dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Kembalilah. Dia melambai pada Chu dan mereka berdua segera pergi. Tuan Muda. Setelah Li Guang dan para tuan dari Fei Hong Yuan pergi, seseorang lelaki tua di belakang Xiang Chu ragu-ragu sejenak dan berkata, mengapa Anda begitu sopan kepada pemuda itu? Anak laki-laki itu memang terlihat sedikit gelisah, tetapi sebenarnya dia tidak layak. Anda begitu menelan amarah Anda. Xiang Chu tersenyum acuh tak acuh, berdiri perlahan dan berkata, pertama kali saya melihatnya, saya tahu bahwa pria ini sangat kuat. Tidakkah Anda menyadari bahwa dia sangat percaya diri hari ini? Bahkan jika kalian berdua muncul, dia adalah sangat kuat. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, orang ini jelas bukan orang biasa. Saya tidak tahu latar belakangnya, jadi saya tidak ingin menyentuhnya lagi untuk saat ini. Mari kita tunggu beberapa saat. Tetapi dalam beberapa hari segera setelah pertempuran yang menentukan di sana selesai, kita harus kembali. Tuan, bukankah Anda bertekad untuk memenangkan saudara perempuan Hu? Xiang Chu tersenyum dan mengangguk. Iya, jadi kita harus menyelesaikan masalah ini sebelum kembali. Jika tidak, Loyan akan terpisah dan akan sulit untuk bertemu satu sama lain di masa depan. Masalah hari ini itu juga karena saudara perempuan Hu sangat dekat dengan Yang Ke, sehingga Xiang Chu ingin menyingkirkan Yang Ke. Jadi dia meminta Li Guang dan orang-orang dari Akademi Fei Hong untuk memprovokasi dia. Setelah membunuh Yang Ke, dia akan menghukum Li Guang dan Akademi Fei Hong. Orang-orang dari keluarga Hu secara alami akan membuat saudara perempuan Hu merasa bersyukur. Saya tidak ingin segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan, tetapi Yang Ke sangat kejam. Dia mengulurkan tangan dan berkata kepada Xiang Chu, itu saja untuk saat ini. Saya lelah, saya akan pergi dan istirahat dulu. Kedua penjaga itu saling memandang, tidak dapat memahami apa yang dipikirkan tuan muda mereka. Aksi malam ini begitu mendesak, tapi sekarang dia terlihat cuek. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dia rencanakan.
Selusin hari berikutnya, meskipun konfrontasi dengan Tanah Jahat Changyun terus berlanjut, tidak peduli di sana-sini, pikiran semua orang terfokus pada pertempuran terakhir, jadi tidak mungkin untuk bertarung. Setelah kerugian besar yang diderita malam itu, Lei Guang dan orang-orang dari Fei Hong Yuan tidak berani memprovokasi dan menimbulkan masalah lagi. Bahkan orang-orang dari kekuatan lain, ketika mereka melihat geng perang darah dan orang-orang dari Menara Feng Yu lagi, mereka akan mengambil tindakan. Yang Ke telah berlatih dalam pengasingan. Jarang sekali ada lingkungan kultivasi yang tenang di mana dia tidak akan diganggu oleh urusan luar. Jadi dia secara alami tidak akan mengendur. Setelah berlatih selama setengah bulan, alam Yuan sejati tingkat ke-6 telah dikonsolidasikan dan ditingkatkan lagi dan lagi, dan tidak jauh dari alam Yuan sejati tingkat ke-7. Setengah bulan kemudian, Ji dan Mi bergegas ke tempat peristirahatan Yang Ke dengan tergesa-gesa. Ada apa? Yang Ke memandang kedua saudara perempuan itu dan bertanya. Kita harus keluar. Ji tersenyum manis. Xiang Chu berkata ini adalah misi terakhir. Setelah menyelesaikan misi ini, kita bisa pulang. Saat hendak pulang, kedua kakak beradik itu sangat bersemangat. Saya akan melepaskan Anda. Yang Ke berkata dan berdiri. Ekspresi Ji menjadi gelap dan dia dengan cepat berkata, Anda tidak bisa pergi. Kebaikan? Mi berkata, identitas Anda tidak diketahui. Jika Anda mengikuti kami, itu hanya akan membuat orang lain curiga. Ji sedikit mengangguk. Terima kasih kepada Shirong. Banyak orang sekarang mencurigai bahwa Anda adalah mata-mata dari negeri jahat awan biru. Yang Ke sedikit mengernyit dan memandang mereka sambil berpikir. Berapa banyak orang yang akan keluar kali ini? Setiap orang harus pergi dan hanya beberapa orang yang tersisa untuk menjaga tempat ini. Anda juga bisa tinggal di sini dan menunggu kami kembali. Ini bisa memakan waktu paling cepat setengah hari atau paling lama 2 atau 3 hari. Ji tertawa main-main. Tunggu saat ini misi selesai. Saudari akan mengantar Anda pulang. Di punggung bukit Gunung Taifang, lebih dari 100 prajurit tersebar. Dengan waspada dan hati-hati menunggu. Menurut Xiang Chu, mata-mata di seberang Gunung Taifang kembali dengan informasi yang akurat. Hari ini, sekelompok prajurit dari Tanah Jahat Awan Kelabu akan datang untuk melakukan serangan diam-diam terakhir. Jadi dia ingin memimpin anak buahnya untuk menyergap di sini, bersiap mencegat dan membunuh pasukan lawan. Awalnya, orang-orang dari geng perang darah dan Menara Feng Yu masih skeptis dengan berita ini. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah berdamai satu sama lain untuk waktu yang lama. Mengapa Tanah Jahat Changyun datang untuk menyerang secara diam-diam di momen terakhir? Namun seiring berjalannya waktu, setelah sekelompok prajurit benar-benar menyelinap ke sana, keraguan mereka hilang karena tidak banyak orang yang datang, hanya sekitar 60 atau 70 orang. Di antaranya jumlah orang yang berada di alam kenaikan abadi juga sangat sedikit. Dan di bawah pengaturan dan komando efektif Xiang Chu, para penyusup dari Tanah Jahat Changyun dipukuli sampai pada titik ini, di mana mereka membuang baju besi mereka dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Meskipun itu juga menimbulkan banyak korban jiwa, tapi pertempuran ini tidak berlangsung lama. Hanya sekitar setengah hari. Ketika semua orang dari geng perang darah dan Menara Feng Yu berkumpul setelah kembali dari kemenangan, mereka tiba-tiba ada yang menemukan bahwa banyak prajurit yang hilang dari kerumunan. Jika dilihat lebih dekat, beberapa orang ini yang menghilang sebenarnya berasal dari Lei Guang dan Fei Hong Yuan.
Jadi semua orang dari geng perang darat dan menara Fengyu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Xiangcu! JR langsung menemui tuan muda keluarga Xiang dan bertanya dengan wajah tenang dan cantik. Di mana Sherong dan Li Fu? Mendengar itu, Xiangcu sedikit terkejut dan berkata dengan curiga. Bukankah mereka pergi bersama kalian untuk memburu musuh? Tidak. Wajah JR menjadi dingin. Saya belum pernah melihat mereka sejak pertempuran dimulai. Apa? Xiangcu juga mengubah ekspresinya, mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian dia memandang JR dengan kaget dan berkata, jadi rusak, cepat kembali. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin sekelompok orang kembali dengan tergesa-gesa. Namun JR menatap punggungnya, diam-diam menggigit gigi peraknya. Tapi dia tidak punya pilihan selain meningkatkan kecepatannya secara ekstrim dengan saudara perempuannya. Pasukan Li Guang dan Fei Hongyuan tiba-tiba menghilang dan keberadaan mereka terlihat jelas. Jelas sebelumnya JR khawatir bahwa kedua sekte tersebut akan membuat masalah dengan Yang Ke. Tetapi karena kali ini semua orang terlibat dalam operasi tersebut. Selain itu, orang-orang dari kedua sekte itu berada di bawah pengawasannya dan dapat memantau pergerakan mereka kapan saja. Jadi JR tidak terlalu khawatir. Hanya saja siapa yang tahu mereka akan menghilang setelah pertempuran dimulai. Jadi saat ditemukan semuanya sudah terlambat. Sekarang tampaknya misi hari ini mungkin juga merupakan jebakan yang direncanakan. Oleh karena itu, saat kedua gadis itu menjadi cemas, JR dan Mi'er menggunakan keterampilan sihir Qiliansi yang sama, sehingga kecepatan mereka tiba-tiba berlipat ganda, dan dua sosok cantik melewati Xiangcu terbang seperti meteor. Melihat pemandangan itu, Xiangcu sedikit menyipitkan matanya, menatap kedua saudara perempuan keluarga Hu dengan sedikit terkejut, seolah dia tidak menyangka bahwa kedua gadis itu akan begitu kuat. Di kelompok pasukan, Yang Ke duduk bersila di tempat tidur, dan Seni yang sejatinya berlari, seolah sedang menunggu sesuatu dalam diam, karena sejak JR dan Mi'er pergi, tidak lebih dari sehari semalam sebelum penyebaran kesadaran spiritualnya, Yang Ke menyadari adanya gerakan yang tidak biasa. Kemudian dia segera membuka matanya dengan mata yang berbinar, namun ada senyuman dingin di bibirnya. Dan dia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Apakah mereka di sini? Jelas, sejak Yang Ke mengetahui bahwa JR dan yang lainnya akan keluar untuk menjalankan misi, Yang Ke menyadari bahwa seseorang akan datang untuk menghadapinya. Namun di antara orang-orang di sini, kecuali dua master dari keluarga Xiang, Yang Ke tidak takut pada siapapun. Tapi tidak mungkin kedua master dari keluarga Xiang itu mengambil tindakan, karena mereka harus selalu mengikuti Xiangcu untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Meskipun Yang Ke memahami situasi saat ini, tapi dia juga tidak punya rencana untuk pergi. Segera terdengar ada suara berburu dengan pakaian di sekitar, dan orang yang datang tidak berniat bersembunyi, dan mereka hanya mengepung tempat Yang Ke berada. Dengan begitu megah, setelah beberapa saat semuanya kembali tenang, kecuali niat membunuh yang samar-samar dan permusuhan yang menyebar. Sekarang kalian di sini, jadi mengapa masih sembunyi? Yang Ke berteriak keras, berdiri dan meninju. Segera bayangan tinju berterbangan di langit dan rumah yang dia tinggali juga runtuh, sehingga debu dan asap memenuhi udara. Setelah debu mereda, sosok di sekitar mulai terlihat. Sirong dari Li Guang dan Li Fu dari Fei Hongyuan memandang Yang Ke dengan tatapan kebencian yang mendalam, karena sebelumnya mereka berdua menderita kerugian besar di tangan Yang Ke malam itu, sehingga mereka sangat dipermalukan. Namun Sirong tidak berani membuka mulutnya dengan mudah sampai sekarang, karena takut orang lain akan melihat penampilannya yang jelek dengan gigi patah.
Sekarang ada 30 atau 40 orang di dua faksi, dan kecuali dua batas kenaikan abadi yang mereka lihat malam itu, yang lain semuanya adalah murid generasi muda. Sekarang tawa bangga dan sinis terdengar dan Shirong berkata, "Nak, mari kita lihat apakah Anda akan mati kali ini." Li Fu juga berulang kali mencibir, "Saya akan membuat Anda membayar harganya, karena tidak ada yang pernah mempermalukan saya seperti itu." Kedua orang itu awalnya terluka parah, tetapi dengan bantuan orang tua mereka dan ramuan yang diberikan oleh Xiang Chu, mereka pada dasarnya telah pulih sepenuhnya dalam setengah bulan terakhir. Jadi mereka dapat datang ke Yangke tanpa khawatir kali ini, karena keduanya tidak sabar untuk membalas dendam. Anda tidak bisa melakukannya karena Anda terlalu lemah. Yangke tersenyum menghina, bahkan rasa jijik di antara alisnya telah terlihat jelas, yang membuat wajah Shirong dan Li Fu memerah. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika mereka tidak berdaya di bawah tangan Yangke malam itu, dan kepercayaan diri mereka tiba-tiba terpukul. "Anak muda, Anda terlalu sombong." Penguasa cahaya guntur mendengus dan berjalan ke depan, memandang Yangke dengan acuh tak acuh. "Dengan kita berdua di sini, apakah menurut Anda akan mendapatkan hasil yang baik hari ini?" Yangke tertawa kecil, memiringkan kepalanya dan menatapnya, dan bertanya dengan santai, "Semua ini dilakukan atas perintah Tuan Chu kan? Termasuk apa yang terjadi malam itu?" Mendengar itu, kedua master di alam kenaikan abadi mencibir dan tidak menjawab. Tapi Yangke sudah membuat perhitungan di dalam hatinya. Jadi dia mengangguk dengan santai dan berkata, "Manfaat apa yang dia berikan kepada kalian? Apakah sepadan dengan resiko menyinggung perasaan saya?" Penguasa guntur dan cahaya mencibir, "Anda pikir Anda ini siapa? Setelah hari ini, Anda hanya akan menjadi mayat. Jadi bagaimana jika saya menyinggung perasaan Anda?" Cahaya dingin di mata Yangke menyipit dan dia terkekeh. "Saya khawatir Anda tidak mampu menanggung akibat menyinggung perasaan saya." Begitu dia selesai berbicara, cahaya ungu tiba-tiba keluar dari pikirannya. "Keterampilan jiwa dewa? Semuanya bubar!" teriak para master dari Feng Hong Yuan dengan marah. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan kesadaran spiritualnya dalam upaya untuk mencegat serangan Yangke. Bagaimanapun, keduanya menderita kerugian kecil malam itu. Jadi dia secara alami mengetahui keanehan dari gerakan ini. Jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya dan segera melakukan gerakan. Tapi siapa yang sangka keterampilan jiwa dewa kali ini tampak sedikit berbeda dari yang terakhir kali. Setelah cahaya ungu melesat ke samping, tiba-tiba meledak membentuk lingkaran riak yang terlihat dengan mata telanjang saat menyapu. Sehingga semua murid muda yang tersapu menutupi kepala mereka dengan melolong kesakitan lagi dan lagi. Melihat pemandangan itu, kedua mata master alam kenaikan abadi tiba-tiba melotot. Jelas mereka tidak mengharapkan perubahan seperti itu pada keterampilan jiwa dewa Yangke yang membuat mereka terkejut karena tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pada saat yang mengejutkan ini, satu demi satu cahaya ungu keluar seperti batu-batu dilemparkan ke dalam danau yang tenang dan riak-riak meledak berputar-putar. Dalam sekejap, 4 atau 5 riak menyebar sehingga semua murid muda yang tersapu oleh riak-riak ini tiba-tiba berhenti mengeluarkan suara. Mata mereka semua merah dan darah merah cerah mengalir dari telinga dan lubang hidung mereka. Kemudian mereka jatuh lemas ke tanah. Dalam sekejap 7 atau 8 orang terbunuh pada saat bersamaan. Lagi pula orang-orang ini tidak terlalu kuat dan mereka tidak memiliki harta rahasia untuk bertahan melawan keterampilan jiwa dewa. Jadi bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi kehancuran seperti itu? Junior sedang mencari kematian.
master dari Li Guang dan Fei Hongyuan sangat marah. Mereka terbang dan langsung menyerang Yang Ke dari kiri dan kanan. Sambil tertawa, Yang Ke menggunakan keterampilan jiwa dewa lainnya dan menyerang mereka berdua secara bersamaan. Kemudian, kedua telapak tangan didorong keluar dan segel banteng ilahi dan macan putih ditembakkan secara bersamaan. Namun dia menginjak kehampaan, bentuk tubuhnya berubah dan dia terbang ke kelompok murid Li Guang dan Fei Hongyuan. Menembak 3 tumpukan ledakan yang satu demi satu, seolah-olah dia seperti harimau di antara domba. Sehingga sekelompok murid muda tidak mampu menahan serangan ganas Yang Ke, bahkan yang lemah langsung terbunuh dalam satu gerakan. Dada mereka hancur dan yang kuat tidak mampu menahan kekuatan gerakan Yang Ke dan terluka parah saat bersentuhan. Dan hanya Serong dan Li Fu yang bekerja sama untuk memblokir Yang Ke, tetapi mereka masih terlempar lebih dari 10 kaki dan jatuh ke tanah, sehingga tidak dapat bangun untuk waktu yang lama. Saat ini, kedua master kenaikan abadi baru saja merobek jiwa binatang macan putih dan banteng ilahi dalam sekejap mata, dan mereka melihat Yang Ke membunuh di antara para murid. Sekarang, 5 atau 6 orang lagi terbunuh, jadi mereka mau tidak mau menjadi marah dan meraung. Anda berani, nak? Saya sudah melakukannya, jadi mengapa Anda masih bertanya? Yang Ke tersenyum ganas, mematahkan leher murid cahaya guntur dengan satu tangan dan membuangnya, sehingga tubuh murid itu berguling 5 atau 6 kali sebelum berhenti, dan sepertinya dia telah mati. Melihat itu, hati kedua master alam abadi hampir berdarah. Awalnya mereka berdua memimpin tim untuk mencari masalah dengan Yang Ke hari ini, dan mereka sepenuhnya siap untuk menangkapnya dengan mudah. Tetapi mereka tidak ingin memulai pertempuran. Tapi dalam sekejap, lebih dari selusin orang di pihak mereka sudah tewas. Sebaliknya, pihak lain tidak terluka. Jadi keduanya buru-buru mengejarnya dan kemudian menghentikan ritme pembantaian Yang Ke. Menjauh! Para master dari Fei Hongyuan berteriak dan marah. Mendengar teriakannya, semua orang yang selamat melarikan diri beberapa meter jauhnya dengan ekspresi jelek. Kemudian mereka melihat ke tengah lapangan dengan mata gemetar. Setelah mereka tidak mengkhawatirkan akan ada korban dari para murid muda lagi, kedua master alam kenaikan abadi secara bertahap melepaskan tangan dan kaki mereka, menyerang kiri dan kanan secara bersamaan dengan gerakan ganas. Kemudian energi sejati mereka menyebar seperti kabut, menyelimuti Yang Ke di dalamnya, dan masing-masing dari mereka juga menggunakan tangan beracun tanpa meninggalkan ruangan. Sekarang mereka berdua juga cukup frustasi, karena keuntungan terbesar dari alam gerakan abadi melawan alam Yuan sejati adalah keterampilan jiwa dewa. Tapi di depan Yang Ke, mereka berdua tidak hanya tidak berani menggunakannya, bahkan mereka juga harus mewaspadai serangan jiwa dewa Yang Ke. Jadi bisa dibayangkan depresi di hati mereka sekarang. Saat ini, pertarungan antara ketiganya sangat sengit. Meskipun Yang Ke berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan benar-benar ditekan oleh kedua master ini, tapi kekuatan alam Yuan sejati Yang Ke dapat menahan serangan dari dua alam kenaikan abadi. Jadi ini saja sudah cukup menakutkan. Jadi sekarang, Serong dan Li Fu saling memandang dengan wajah pucat, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa Yang Ke menangkapnya malam itu. Sama sekali bukan kecerobohan atau kelalaian, tetapi pihak lain memang memiliki kemampuan ini. Bahkan jika mereka berhati-hati sekarang, mereka tidak akan pernah bisa lolos dari serangan Yang Ke. Orang cabul macam apa ini? Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Mulut Serong penuh dengan kepahitan. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, wajah Li Fu pucat dan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk berbicara. Matanya yang indah bergetar hebat, dan dia merasa sedikit menyesal setelah menyinggung orang seperti itu.
karena kekuatan dan terornya telah melampaui imajinasi Li Fu. Dan bahkan keinginan awalnya untuk membalas dendam langsung melemah. Sekarang, Li Fu hanya berharap kedua tetua itu dapat melukai atau bahkan membunuh Yang Ke secara serius di tempat. Jika tidak akan ada kedamaian di masa depan. Segera gelombang panas bergulir, energi yang sejati Yang Ke telah dikerahkan secara ekstrim, dan dia telah menunjukkan apa yang telah dia pelajari tanpa ragu-ragu. Tetapi dia masih tidak dapat melawan dua alam kenaikan abadi secara bersamaan. Segera ada suara hantaman ke tanah karena tubuh Yang Ke dihantam oleh dua alam kenaikan abadi. Pada saat yang sama, wajah Yang Ke menjadi sedikit pucat dan dia terbang mundur menabrak pohon dengan punggungnya sehingga langsung menghancurkan pohon tebal itu menjadi berkeping-keping. Baru kemudian dia terjatuh ke tanah. Oke. Shirong tampak sangat gugup dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, seolah-olah dia mendapat pujian atas cedera Yang Ke. Saat ini, kedua master alam kenaikan abadi terbang ke bawah dan berdiri belasan kaki di depan Yang Ke dengan ekspresi muram, menatapnya dengan penuh perhatian. Karena meskipun Yang Ke terluka oleh mereka, keduanya tahu di dalam hati mereka bahwa luka seperti itu tidak berarti apa-apa baginya. Lagi pula, energi sebenarnya dalam tubuh pemuda ini ternyata sangat murni dan kuat. Jadi cukup untuk menahan dan menetralisir 80% serangan. Tapi bagaimanapun juga, keduanya puas dengan hasilnya. Meskipun dua alam kenaikan abadi harus bergabung untuk menindas satu alam Yuan sejati. Jika mereka masih tidak bisa menang, maka mereka akan benar-benar kehilangan muka. Nak, tunjukkan pada saya betapa sombongnya Anda, teriak sang master guntur dengan cemberut. Bahkan master dari Fei Hong Yuan juga memandang Yang Ke dengan dingin dan berkata, Anda telah membunuh begitu banyak murid dari dua sekte kami, dan saya akan membuat Anda membayar dengan darah hari ini. Mendengar itu, Yang Ke tertawa dan perlahan berdiri. Meskipun dia terlihat sedikit sedih dan tidak berdaya, dia masih terus menyeringai. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menyeka darah yang membuat dari sudut mulutnya dan mengangkat matanya untuk melihat dua orang yang berada di alam kenaikan abadi. Dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang menyala-nyala. Batas kenaikan abadi sungguh luar biasa. Suara Yang Ke agak dalam tapi cukup tenang. Mendengar itu, dua orang di seberang sedikit mengernyit dan mereka tidak mengerti mengapa sampai saat ini Yang Ke masih terlihat tenang dan tidak takut. Tapi dengan wajah dingin, Master Guntur berkata, Nak, meskipun Anda telah membunuh begitu banyak murid dari dua sekte kami, kita berdua tidak ingin mengambil nyawa Anda. Tapi itu jika Anda menghancurkan kultivasi Anda dan saya dapat menyelamatkan Anda dari kematian. Yang Ke menyeringai. Membunuh saya? Siang Cut tidak akan memiliki pengaruh apapun kan? Tepat ketika kata-kata itu keluar, kedua master alam kenaikan abadi menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, diam-diam terkejut karena indera Yang Ke begitu tajam. Meskipun Yang Ke membunuh begitu banyak dari mereka, jika mereka bisa membuat keputusan, bagaimana mereka bisa menyelamatkan nyawa Yang Ke? Tapi perintah Siang Chu hanya untuk melumpuhkan Yang Ke, jadi dia tidak boleh dibunuh. Dan mereka harus menjaga nyawa Yang Ke tetap hidup, dan itu akan berguna bagi mereka. Karena kedua ini ingin berteman baik dengan keluarga Siang. Jadi bagaimana mereka bisa melanggar perintah Siang Chu? Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Siang berikutnya. Jadi mereka harus membangun hubungan baik dengannya. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi sekte Lei Guang dan Fei Hong Yuan. Tapi mendengar apa yang dikatakan Yang Ke, master dari Lei Guang, mendengus dingin. Saya hanya memiliki niat baik dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Siang.
Master dari Fei Hong Yuan juga berteriak dengan dingin. Anda belum melakukan apapun. Apakah Anda ingin saya menghancurkan Anda? Oke. Yang Ke mengangguk dengan berat, menunjukkan sebagian besar taring putihnya, menyipitkan mata pada mereka berdua dan berkata, kalian berdua bersedia menjadi anjing Xiangzu, jadi kalianlah yang harus disalahkan. Anda binatang kecil yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Master Guntur sangat marah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dua orang di alam gerakan abadi tingkat kedua dapat melawan saya? Ekspresi Yang Ke tiba-tiba berubah dingin dan dia perlahan mengangkat satu tangan. Dengan gerakannya, energi panas yang awalnya mengelilinginya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Melihat itu, kedua alam kenaikan abadi tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Tetapi mereka juga merasa ada sesuatu yang tidak baik. Jadi mereka saling memandang dengan tergesa-gesa dan tidak mau menunda lebih lama lagi. Jadi mereka berdua langsung bergegas maju secara bersamaan. Namun mata Yang Ke sedikit menyipit, jadi setengahnya dengan lembut mengetuk alisnya. Dan kumaman mimpi terdengar, namun suara ringannya mengandung semacam kekuatan magis. Terdengar jelas antara langit dan bumi seperti ketukan genderang. Terpesona, teriak Yang Ke. Keluar. Segera terdengar ledakan yang sangat keras, yang seolah-olah seluruh dunia gemetar. Bumi berdengung, langit berputar, dan roh jahat yang tak tertandingi tiba-tiba menyebar ke segala arah. Namun aura kejahatan ini begitu murni dan kuat, sehingga kemanapun dia menyapu, semua orang merasakan hawa dingin muncul dari lubuk hati mereka. Seolah-olah kekerasan yang tersembunyi di hati setiap orang sepertinya ditarik oleh aura ini. Dan segala jenis kejahatan mengalir ke dalam hati mereka. Saat ini angin dan awan berubah, dunia menjadi aneh, dan Yang Ke sepertinya mengalami beberapa perubahan. Sebelum dua master dari Lei Guang dan Fei Hong Yuan dapat menyerangnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah secara dramatis. Kemudian mereka berteriak aneh dan terbang kembali secara bersamaan. Setelah mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut, keduanya buru-buru mendapatkan kembali pijakan mereka dan memandang Yang Ke dengan heran. Tapi ekspresi mereka serius, karena meskipun pemuda ini di depannya terlihat sama seperti sebelumnya, tetapi temperamen dan auranya sangat berbeda, dan ada juga perbedaan besar dalam vitalitas darahnya. Sebelum dan sesudahnya, sehingga mereka merasa jika sebelumnya Yang Ke membuat mereka kerepotan sebelumnya, sekarang Yang Ke membuat mereka merasa sangat berbahaya. Bagaimanapun, keduanya berada di alam kenaikan abadi, sehingga mereka memiliki indera yang tajam. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana seseorang dapat membuat perubahan besar dalam sekejap, tapi di alam bawah sadar mereka terus-menerus memperingatkan diri mereka sendiri bahwa jika mereka bertarung dengannya saat ini, kemungkinan besar mereka berdua akan mati. Lagi pula, binatang saja memiliki naluri dan intuisinya sendiri. Jadi ada juga master yang lebih akurat dari binatang. Begitu perasaan ini muncul, keduanya terkejut. Mengapa seorang pejuang di alam Yuan sejati tingkat 6 akan memberikan mereka perasaan tidak enak seperti itu? Bahkan ada juga aura jahat ini. Bahkan 6 raja jahat di negeri jahat Changyun mungkin tidak memiliki aura jahat yang mencapai langit. Namun sebelum mereka berdua bisa tenang, serangkaian suara klik terdengar. Setelah melihat lebih dekat, mereka melihat bahwa berpusat di tempat Yang Ke berada, lapisan aura sedingin es yang terlihat dengan mata telanjang. Aura dingin menyebar dengan cepat keluar, bahkan kemanapun aura ini lewat, tanah langsung membeku dan hanya dalam beberapa tarikan nafas, tanah dengan radius puluhan kaki berubah menjadi tanah beku yang membuat dua master alam kenaikan abadi besar mundur lagi dan lagi.
dan kepanikan di wajah mereka karena es dingin semacam ini bukanlah es dingin biasa. Sepertinya mampu membekukan energi aslinya. Jadi bagaimana mereka berani menyentuhnya dengan mudah? Bahkan mata murid generasi muda gemetar hebat melihat semua ini dengan ngeri. Sekarang kedua kalinya Yangke kesurupan. Perasaannya masih begitu indah. Kemudian Yangke menggelengkan leher dan lengannya sehingga semburan suara seperti kacang terdengar. Kecuali wajahnya, seluruh tubuh Yangke saat ini ditutupi dengan garis-garis hitam. Namun garis-garis ini sangat rumit dan menunjukkan pola misterius, tetapi tidak terlihat oleh orang lain. Nah, Anda memang berasal dari negeri jahat awan biru. Master alam gerakan abadi dari Le Guang sepertinya telah menemukan suatu rahasia. Kemudian dia berteriak ngeri. Terserah Anda mengatakannya. Yangke bersemangat pelan mengangkat tangannya, kemudian mengarahkan ke lokasi dua batas kenaikan abadi dan dia menekannya dengan keras. Segera, meskipun tidak ada yang muncul, tapi saat keduanya ditekan seperti ini, mereka merasakan tekanan seperti gunung turun dari langit, kemudian menekan diri mereka sendiri. Di bawah tekanan ini, kekuatan keduanya seolah-olah terselubung, yang membuat pergerakan energi sebenarnya tidak lagi secepat sebelumnya. Bahkan pergerakan mereka menjadi jauh lebih lambat. Saat suara menembus udara bergema, mereka berdua melihat ke depan dan tiba-tiba terkejut melihat Yangke menembakkan aliran energi hitam legam dan menyerang sepanjang jalan. Namun serangan itu seperti ular roh dari daging dan darah. Tiba-tiba membuka mulutnya yang ganas di udara, kemudian dia mengayunkan kepala dan ekornya, memperlihatkan taringnya dengan sangat cepat. Bahkan kemanapun serangan ini terjadi, angin kencang menyebabkan jurang yang terlihat jelas di tanah, dan puing-puing tanah tiba-tiba berterbangan di udara, sehingga adegan itu menjadi kacau balau. Namun serangan ganas itu mengandung energi sedingin es dan tajam, serta tidak bisa dihancurkan. Sekarang dia hampir menyerang mereka berdua dengan kekuatan yang luar biasa. Saat ini mereka berdua sudah terkejut dan ketakutan, sehingga ekspresi mereka menjadi sangat jelek karena tergesa-gesa dan mereka harus menghindar dalam kebingungan. Bisakah Anda bersembunyi? Yangke menengadah ke langit dan tertawa. Dengan kedua tangan melambai, semua energi iblis yang terbang tersebar seperti belatung Tarsus, mengejar mereka berdua. Tidak hanya itu, segel banteng ilahi dan harimau putih juga didorong keluar lagi, dan dua jiwa binatang sehitam tinta segera muncul. Alih-alih menyerang kedua master alam kenaikan abadi, mereka malah menyerang murid-murid muda yang tersebar di sekitar. Namun kedua jiwa binatang ini tampaknya jauh lebih kuat dari dua jiwa binatang sebelumnya. Sekarang kedua jiwa binatang itu melompat ke depan dan hampir seketika tiba di depan murid Fei Hong Yuan yang dalam kebingungan. Bagaimanapun, murid muda ini hanya berada di alam pemisahan dan reuni tingkat ke-8. Jadi sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutannya, mereka dipotong-potong oleh jiwa binatang. Bahkan mereka tidak punya waktu untuk berteriak. Ingin lari. Meskipun saya tidak bisa membunuh kalian berdua, tapi saya bisa membunuh semua murid kalian. Yangke berteriak tanpa perasaan. Mendengar teriakan Yangke, para murid muda itu tercengang dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Tercela dan tidak tahu malu. Wajah Master Li Guang dan Fei Hong Yuan berubah secara dramatis dan mereka mulai mengutuk dengan keras. Melihat dua jiwa binatang bergegas ke sisi seorang murid muda, mereka berdua tidak lagi berani melarikan diri lagi karena mereka harus mengambil tindakan. Pada saat yang sama, seberkas cahaya menghantam kedua jiwa binatang itu, akhirnya menyelamatkan murid tersebut.
Apakah kalian berdua tidak akan melarikan diri? Yang Ke menunggu lama dan mencibir ketika kumpulan cahaya hitam terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi serangan tajam lagi dan meledak ke arah mereka berdua. Sekarang master dari Li Guang dan Fei Hongyuan tidak bisa lagi mengelak karena serangan datang dari segala arah. Jadi mereka buru-buru mengaktifkan energi sejati mereka dan mengeluarkan harta rahasia mereka untuk melindungi tubuh mereka. Saat berikutnya, mereka diselimuti kegelapan. Segera suara gemuruh terus terdengar dari kegelapan, yang membuat mata semua orang dengan gugup menatap ke arah kegelapan, bertanya-tanya bagaimana nasib kedua orang yang terjebak di dalamnya. Tuar! Dengan suara teredam, kegelapan tiba-tiba runtuh dan dua sosok berjatuhan dari udara satu demi satu. Keduanya tampak malu, gemetar dan sepertinya terluka parah. Tidak hanya itu, mata kedua orang ini saat ini sedang merah dengan segala macam cahaya jahat berkedip di mata mereka dan tubuh mereka juga diselimuti oleh energi hitam yang samar-samar. Namun cahaya hitam itu adalah roh jahat paling murni yang berisi kekuatan yang dipadatkan oleh Yang Ke. Jika mereka berdua adalah orang biasa, mereka akan langsung mati jika menyentuhnya. Hanya saja Yang Ke bisa mengabaikan kejahatan ini, tapi yang lain tidak bisa. Saat ini kedua orang tersebut telah terkena pengaruh roh jahat yang menarik sisi gelap hati mereka. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan roh jahat tersebut pada waktunya, cepat atau lambat mereka akan kerasukan dan kehilangan akal sehat mereka. Namun bagaimana cara mengusir roh jahat ini dengan mudah? Orang kuat seperti Ling Taisu saja tidak tahan terhadap kerusakan parah yang disebabkan oleh roh jahat, bahkan tidak dapat menyelesaikannya. Apalagi dua orang dari Li Gua dan Fei Hongyuan ini. Apalagi sampai batas tertentu, roh jahat yang dimiliki Yang Ke lebih murni daripada roh jahat yang melukai Ling Taisu. Anda sangat kejam. Pengusaha cahaya guntur memandang Yang Ke dengan penuh kebencian dan bergumam. Saya bilang, Anda tidak akan sanggup menanggung akibat menyinggung perasaan saya. Yang Ke mendengus dingin dengan ekspresi acuh tak acuh. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.